sesi tanya dokter berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri awal kehamilan. Bareng tetap sama dokter Rizka. Nah, kali ini kita akan bahas tentang awal kehamilan. Tanda-tandanya apa supaya kita bisa mengantisipasi dan gak sampai kebobolan. Ternyata kita udah telat 3 bulan gitu. Gimana dok? Pokoknya kalau tanda-tanda hamil pertama ada terlambat haid, itu udah pasti ya, terlambat haid. Kalau misalnya ada terlambat haid, kita segera deh langsung beli test pack gitu. Soalnya kenapa? Test pack yang dijual di pasaran itu sangat sensitif sekali. Jadi 25 mikrogram hormon kehamilan saja sudah bisa mendeteksi dideteksi gitu ya. Beda sama USG justru. Misalnya test pack positif nih, baru cuma telat seminggu gitu ya. Di USG masih kosong. Aku kira USG ke dokter tuh malah kelihatan. Justru test pack yang sangat sensitif. Betul banget. Jadi ketika sudah telat seminggu test pack, di USG pasti belum kelihatan. Cuman kita udah bilang, ibu hamil, tenang saja. Cuman kita USG aja lagi 2 minggu lagi. Seperti itu untuk lebih jelasnya. Plus sama tanda-tanda tidak pasti lainnya kehamilan, pertama pamuan. Kan soalnya banyak orang yang kayak aku nih, mensnya kan nggak teratur. Jadi kita ya kalau nggak mens ya udah gitu kan, karena udah terbiasa dengan mens yang molor gitu. Itu memang suka kecele sih kalau kecele. Betul. Kegocek. Maksudnya menggocek bola ada peluang misalnya ditarik lagi. Kegocek. Jadi sebenarnya guideline-nya setiap dokter obgyn datang dengan keluhan, dok saya sudah tidak mens 3 bulan, 4 bulan, itu pertama di pikirannya memang harus test pack dulu, pastikan dia tidak hamil, karena kita kan memberikan obat-obatan peluru haid ya, kalau misalnya mau haid gitu kan, ya ternyata dia hamil. Iya, sayang banget. Pokoknya test pack ini tuh intinya adalah test pack dulu. Kalau gejala-gejala yang lain itu gejala-gejala yang nggak pasti, mual, muntah, payudaranya kenceng. Jadi seperti kayak mau head juga ya. Betul. Kalau mau head kan kadang-kadang iya ya emosian gitu, moodnya nggak stabil gitu ya. Gejala tanda pasti kehamilan pasti satu USG, sudah ditemukan adanya kantong kehamilan ataupun gambaran janin dengan detak jantung. Kalau cuman kantong doang belum tentu jadi sih sebenarnya gitu, bisa aja dia nggak berkembang. Tapi kayak aku pernah tuh waktu itu janinku nggak berkembang, terpaksa harus dikurung. Betul. Jadi kalau misalnya sudah ketemu janin, sudah ada detak jantung, kita udah bisa bilang ini berkembang. Tapi perlu dievaluasi. Tinggal dipantau setiap bulannya atau gimana gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian headnya teratur itu pasti telat head. Kalau headnya nggak teratur bisa di tanda-tanda lain seperti mual, payudaranya agak-agak nyeri-nyeri nggak enak, seperti gejala-gejala head. Kalau misalnya maaf kayak keputihan gitu, apakah itu tanda-tanda hamil kah, masa subur atau gimana dok? Oke, kalau misalnya keputihan, pada dasarnya setiap wanita itu pasti keputihan. Entah dia normal, entah dia nggak normal ya. Pada wanita hamil pun dia cenderung lebih banyak juga keputihannya, tapi nggak bisa kita jadikan ini sih indikator bahwa itu ini hamil, nggak juga. Tapi memang semua cewek itu pasti mengalami. Dan setiap siklus haidnya itu beda-beda tuh jenis ininya nih, lendirnya. Betul. Apakah itu disebut lendir masa subur atau beda betul, lagi? Betul. Beda. Misalnya sama. Betul. Beda. Misalnya sama. Betul. Beda apa sama? Jadi kalau misalnya ketika masa subur, lendirnya dia akan cenderung lebih encer. Kalau itu masa subur. Kalau kita panjang, nggak akan lepas-lepas tapi encer gitu. Tapi ketika sudah lewat masa subur, sudah ditutup nih jalan buat spermanya, jadi lendirnya tebal banget dan dia tuh bentuknya lengket gitu. Bisa kita mempelajari kayak slime itu. Masa subur kita dari lendir cervix sebenarnya dia vagina. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ke toilet, lihat-lihat gitu ya, harus itu penting juga nggak sih dok, kita ngelihat gitu, karena ngelihat apakah itu jadi indikator kesehatan organ kewanitaan kita juga, benar dok ya? Betul kayak begitu. Jadi itu doang sebenarnya sih gampang ya. Intinya kalau telat head dan ragu gitu, wah hamil nggak ya? Test pack aja murah meriah, ada di semua supermarket dan sensitif. Bukan mereknya. Sensitivitasnya tinggi, jadi itu akurasinya itu kalau gue bilang juga nanti akurasinya tuh tinggi, jadi kalian nggak usah takut. Intinya kalau kalian memang ragu dan memang sudah rutin berhubungan sama suami ya, jangan suami orang, suami sendiri gitu,
dicek aja langsung pakai test pack gitu. Nggak ada yang sakleknya begini begitu, nggak ada. Sakleknya sih pasti nggak head ya kalau orang hamil ya. Iya. Tapi kalau lagi-lagi headnya nggak teratur kan kita nggak bisa bilang. Jadi test pack. Kalau misalnya test pack ternyata samar gimana dok? Nah kalau test pack hasilnya samar itu sebenarnya udah hamil itu. Udah hamil itu. Ada yang bilang test packnya itu rusak atau udah pada luarsa. Enggak, itu most likely hamil, 70% itu hamil karena hormon kehamilannya sudah lebih tinggi daripada normal. Nah jadi tinggal kita ulang aja seminggu 2 minggu lagi test pack ulang. Test pack ulang susah banget. Ribet-ribet kalau masih nggak percaya udah samar ke dokter aja ya dok ya, daripada intinya tetap apapun itu ke dokter aja karena kan kita bukan orang medis, kita orang awam biasa, harus tanya kepada ahlinya gitu. Oke dok, ada lagi yang mau ditambahkan di pesan-pesan kepada ibu-ibu di luar sana kalau misalnya udah ketahuan hamil bagaimana, kalau nggak ketahuan hamil bagaimana deh? Kalau misalnya sudah ketahuan hamil nih ya, yang pertama ibunya harus ke dokter kandungan untuk mengecek satu, ini kandungannya beneran di dalam rahim atau enggak? Betul. Karena suka-suka ntar aja deh USG-nya ntar aja gitu ya, ternyata nggak di dalam rahim itunya dan memerlukan tindakan operasi. Yang pertama. Terus yang kedua tadi itu janin itu viable nggak? Kita harus melihat denyut jantung janin. Pada usia 7 minggu gitu ya, janin itu udah harus ada detak jantungnya. Kalau amit-amit nggak ada? Kalau amit-amit nggak ada berarti kan udah kematian mundigah namanya gitu ya. Jadi kalau datang usia kehamilannya kurang lebih 7 minggu dong, karena sudah telat 3 minggu gitu ya kan, berarti udah 7 minggu. Berarti dalam pikiran dokternya kita akan menemukan kantong kehamilan dengan ada gambaran janin dan ada denyut jantungnya gitu. Tapi ketika diperiksa, loh kok ada janinnya tapi nggak ada denyut jantungnya, berarti udah nggak bagus. Apa kita harus tunggu seminggu lagi atau itu gimana? tergantung dokternya. Kalau menurut dokternya ini masih ada bisa chance white and see, kita bisa seminggu lagi. Tapi kalau kata dokternya ini mah udah ukuran kantongnya udah besar tapi nggak ada indikasi-indikasi lain, kita nggak bisa dibilang 7 minggu nanti ternyata kan banyak nih pasti ibu-ibu yang nonton, aku udah 7 minggu tapi kok nggak ada detak jantungnya, nanti parno enggak. Gimana juga tetap lagi harus konsul lagi ke dokter. USG-nya indikasinya banyak lagi macamnya yang dokter bisa sama lihat. Ini satu lagi, selain mengetahui dia di dalam apa tidak, tingkat akurasi untuk mengetahui usia kehamilan itu paling akurat di USG trimester 1. Jadi ketika datang masih hamil di bawah 12 minggu di USG, sudah tahu kan ini Bu kira-kira usia kehamilannya segini, tafsiran persalinannya nanti kedepannya tanggal segini. Nah, itu adalah pemeriksaan yang paling akurat pada saat itu. Jadi kita bisa dapat informasi banyak banget dari USG pertama-tama ibu hamil itu. Pertama, udah pasti dia di dalam apa tidak. Yang kedua, janinnya tunggal apa kembar itu kelihatan banget di situ tuh, waktu kecil-kecil itu. Kalau udah gede kadang-kadang dia nggak kelihatan tuh kadang-kadang. Terus yang ketiga yang tadi itu usia kehamilannya bisa pasti dan taksiran persalinannya itu sangat akurat, cuma beda 2-3 hari doang. Cuma beda 2-3 hari. Kalau udah hamil kayak 8 bulan bisa seminggu 2 minggu bedanya. Maju mundur ya dok ya gitu. Terus satu lagi sebelum saya lupa, banyak banget ibu-ibu maupun ibu-ibu kita gitu kan ya yang minim edukasi atau mereka merasa pintar sendiri, mereka bilang gini, aduh ntar aja deh jangan USG, kasihan kena radiasi bayi kita. Mereka beranggapan kayak gitu dok, gimana menurut dok? Enggak, radiasi itu kan sinar X ya. Jadi kalau USG itu dia pakai gelombang suara, itu beda banget sama radiasi gitu. Dan itu dia sudah diatur gelombang suaranya itu sebanyak megahertznya itu sudah diatur. Mau seberapa kapanpun dilakukan, seberapa kali pun itu insya Allah aman buat ibu dan USG kayaknya ditemunya dari tahun 60-an kapan itu sampai sekarang belum ada efek samping yang dilakukan. Masih banyak tuh ibu-ibu yang berpikiran sedemikian rupa, nanti aja deh, kasihan adiknya anaknya nanti silo. Aduh silo sama sinar X beda banget. Beda ya ibu-ibu. Jadi jangan takut untuk segera USG, karena USG itu insya Allah aman ya dok gitu ya, insya Allah aman. Jadi nggak usah takut, langsung segera ke dokter kandungan terdekat. Kalau kalian yang domisilinya di daerah Bekasi ya, jangan lupa langsung ke Umadre Klinik. Lagi ada promo ya dok ya, lagi ada promo bisa USG 4 dimensi. Kapan kita harus USG 4 dimensi dok? USG 4 dimensi buat melihat wajah. Iya, kan pasti kan kontur masa tubuh kini yang lainnya.
paling jelas itu 26 minggu ke atas. 26 minggu ke atas. Jadi itu 6 bulanan ke atas kan? Betul. 6 ya, 6 bulanan ke atas. Kalian sudah bisa, kalau misalnya pengen anak gue mirip bapaknya atau emaknya gitu kan ya, coba dilihat gitu kan ya, apakah mirip mamanya atau mirip papanya. Hidungnya mancung apa nggak mancung itu bisa kelihatan udah ya dok. Bisa, bisa. Jenis kelamin juga bisa dok. Banget. Bisa. Jenis kelamin dari 20 minggu. Oh, dari 20 minggu itu udah 5 bulan ya. 5 bulan udah bisa dilihat. Oke. Kalau ada pertanyaan, ada komen, silakan tinggalkan komen di bawah. Ada pertanyaan juga, tinggalkan pertanyaan di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan di-like video ini, dan jangan lupa di-like dan di-follow Instagramnya apa dok? Madre Clinic ya. Madre Clinic. Oke, sampai ketemu di video Elva Tanya Dokter berikutnya. Dadah. Dadah.